Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku di SPP Serdadu punya podcast. Nah, aku ingin memperkenalkan diri aku terlebih dahulu nih. Perkenalkan, nama aku Seika Hayasania dan pada episode hari ini aku akan mewawancarai Kamia, yaitu Ketua MPK tahun 2024-2025. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nora Mera Azarin. Aku biasanya dipanggil Mia. Aku dari kelas 7 dan sekarang aku menjabat sebagai ketua MPK. Nah Kak, sekarang ini kan pendaftaran MPK sudah mau mendekat nih. Nah sekarang nih aku mau nanya-nanya nih soal MPK. Oke. Nah saat pertama kali kakak terpilih menjadi ketua MPK itu gimana sih perasaannya? Perasaan aku waktu itu karena diumuminnya tuh di lapangan saat Jumat sehat. Jadi waktu itu kan semuanya bawa bekal, makanya di lapangan. Nah kebetulan waktu itu Pak Ahmed yang ngumumin kan. Aku itu deg-degan banget karena semuanya dikasih tahu siapa jadi siapa. Dan waktu itu yang pas mau wakil dan ketuanya diumumin itu sisa aku sama Ira yang sekarang wakil aku. Itu pas itu kita berdua tegang banget sampai pegangan tangan. Itu kayak kita udah kayak pasrah siapa yang jadi siapa, kita udah ikhlas gitu ya. Terus akhirnya pas diumumin ternyata Ira wakil aku jadi ketuanya. Itu aku tegang, agak itu senang juga, aku senang juga jadi ketua MPK dan agak tertekan dikit ya. Wah luar biasa. Dan kalau untuk kerjanya MPK itu ngapain aja sih Kak? Oke, mungkin tidak banyak yang tahu ya perbedaan MPK dan OSIS. Aku akan kasih tahu sedikit dasarnya. Kalau OSIS yang kalian lihat itu pasti lebih banyak kerja di lapangan. Kalau lagi ada acara yang mondar-mandir panitianya itu kebanyakan OSIS. Nah, sedangkan kalau MPK kita lebih mengawasi program-program kerja yang dilakukan oleh OSIS. Karena misalnya aku pakai suatu acara yang kerja di luarnya jadi panitia yang sana sininya itu OSIS. Nah, di belakang panggungnya, nah itu biasanya ada MPK yang mengawasi, OSISnya lagi gini. Kita yang handle supaya supaya acaranya jadi lancar seperti itu. Nah, kan tadi kakak bilang itu mengawasi kinerja OSIS nih. Nah, gimana sih itu langkah-langkah MPK untuk mengawasi kinerja dan mengevaluasi kinerja OSIS? Oke, jadi kan, aku lupa bilang di MPK itu kita juga nggak di acara doang, kita kan ada di seluruh kelas. Nah pasti MPK di setiap kelas ada MPK-nya, dan pasti juga biasanya ada OSIS-nya. Nah pasti itu kita bisa komunikasi lewat situ, dan misalnya ada suatu divisi lagi ada program kerja seperti aku ambil contoh classmeet deh. Nah kalau classmeet itu kan bagian olahraga. Nah itu pasti yang banyak kayak ngatur-ngaturnya itu OSIS, sedangkan MPK nanti kita ngawasin supaya classmeet-nya berjalan dengan lancar. Kayak kalau misalnya ada apa-apa, nanti OSIS-nya bantu bilang ke MPK-nya biar kita yang agak handle di belakang layarnya. Oke, kayak seperti itulah. Dan setelah acara atau program kerjanya telah dilaksanakan, kita akan mengevaluasi tadi kekurangannya apa atau tadi ada masalah apa seperti itu. Biar kedepannya tidak akan terjadi lagi. Nah, kan kakak ini sudah berpengalaman 1 tahun menjadi ketua MPK nih ya Betul. Nah, gimana sih itu OSIS dan MPK itu bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan tentram gitu Kak? Oke, karena MPK OSIS ini 2 organisasi dalam satu sekolah. Pastinya kita nggak mungkin musuhan dong. Dan kalau kerja itu harus profesional. Misalnya antar satu anggota OSIS dan satu anggota MPK lagi ada masalah, itu tidak boleh kayak terhubung dalam lagi kerja, itu kalian nggak boleh seperti ada masalah, kalian harus profesional, kalian harus biasa saja, harus bekerja dengan baik. Dan yang paling penting itu komunikasi dan saling mengerti, itu yang paling penting dalam sebuah organisasi, supaya ketika ada apa-apa kita tidak ada terjadi kesalahan pahaman gitu. Oke, kan kalau tadi kita bicara soal kerjasama OSIS dan MPK, aku mau nanya nih gimana sih cara MPK mendorong partisipasi siswa dalam mengikuti acara, event, dan lain-lainnya gitu. Karena pasti kan nggak hanya OSIS dan MPK aja yang ngejalanin, pasti juga dukungan dari murid-murid semuanya. Nah kalau dari MPK sendiri kan kita kan pasti nanti ada di setiap kelas, dan kita yang akan bantu untuk menyalurkan informasi-informasi terkait sebuah acara.
misalnya dikit lagi kita mau ada event Agustusan ya. Iya, iya. Nah itu pasti kita akan bantu untuk memberitahu misalnya ada lomba di Agustusan, nanti ada lomba ini sama ini. Nanti kita kayak bertanya siapa yang mau ikut, siapa yang mau ikut. iya, Kayak kita bisa merekomendasi atau kayak menyemangati untuk atau menyarankan kepada siswanya untuk mengikuti lomba itu. Dan kita pasti kan memberikan aspirasi kepada mereka supaya mereka mau ikut dong. Betul. Nah, kan tadi bilang kalau pendaftaran MPK ini udah mau deket-deket nih ya. Iya nih. Nah, kakak nih ada tips gak sih untuk para calon-calon MPK yang pengen mendaftar? Oke, tips dari aku ya. Aku sendiri belum tahu banget itu syarat dan ketentuannya apa. Tapi kalau dari aku sendiri, aku menyarankan kalian untuk kayak lebih dekat dengan guru, misalnya kayak SKSD lah. Iya, iya. Terus juga apa ya di yang biasanya aku tahu kalau MPK ini nilai kalian itu harus bagus. Jadi Iya. tolong persiapkan nilai kalian juga ya. Terus apalagi ya paling itu aja sih dari aku. Dan terus oh ya sama kayak kalian tuh harus apa ya aktif dalam kelas atau setidaknya jangan pendiam banget lah, kayak bersosialisasi kayak gak ekstrovert juga nggak apa-apa, tapi setidaknya kalian nggak pendiam banget, karena biar kalau misalnya kalian masuk MPK terus kalian harus menyalurkan informasi, kalau kalian pendiam kan kayak agak susah ya untuk ngomongnya. Ya sekalian jangan pemalu juga, nanti gitu aja. Oh iya. Wah, ini perlu dicatat sih untuk adik-adik yang pengen nyalon jadi MPK nih ya. Iya. Nah, yang paling penting nih Kak, apa sih manfaat join MPK itu? Oke, manfaatnya yang pasti banyakan orang incer ya, baik OSIS ataupun MPK. Nanti saat pendaftaran untuk kayak PPDB itu mereka akan dapat nilai tambahan. Nah itu aku sendiri juga akan mengincar itu. Tapi nggak itu saja, aku juga di MPK manfaatnya itu kita bisa melatih kepemimpinan dan juga tanggung jawab. Karena untuk hierarki OSIS dan MPK ini bukan buat nyombong ya, bukan buat sombong. MPK itu berada di atas OSIS, tapi bukan berarti kayak harus senioran enggak, bukan gitu. Tapi karena maka dari itu MPK tanggung jawabnya akan lebih besar dibanding OSIS. Karena misalnya ada kejadian kesalahan atau apa, pasti MPK juga akan ditegur gitu. Karena kan kita yang bantu, kita yang mengawasi mereka. Kalau ada apa-apa pasti kan kan kita bakal, misalnya ada guru yang mau kritik, itu pasti kan lewat MPK, nanti MPK menyalurkan ke OSIS-nya. Terus dan kita bisa membantu membuat sekolah lebih baik juga, karena MPK kan menyalurkan informasi-informasi. Jadi kalau misalnya ada informasi terkait tata tertib atau apa-apa, biasanya dari kita juga gitu loh. Ya seperti itu. Kalau yang terakhir nih ya Kak, Kakak ada nggak sih pesan-pesan buat para calon anggota MPK tahun 2025 dan 2006 ini? Oke, pesan-kesan dari aku pengen periode kalian, periode 2025-2006 itu lebih baik lagi daripada periode aku. Bukan berarti periode aku jelek, enggak. Tapi aku udah bangga juga dengan periode aku yang udah kerja keras selama ini. Tapi aku mau periode selanjutnya bekerja lebih keras lagi dengan komunikasinya, saling mengertinya, dan bekerja lebih keras lagi untuk mengadakan event-event. Aku tungguin ya. Oh iya. Dan terakhir dari aku, semangat untuk mendaftarkan diri menjadi MPK ataupun OSIS-nya. Wah, aku setuju banget sih sama Kamia. Tapi yang terpenting juga jangan lupa. Wah, aku setuju banget sih sama Kamia. Dan yang paling terpenting jangan lupa daftarkan diri kalian buat jadi bagian dari MPK periode 2025-2026. Wah, nggak kerasa sih waktu ini udah berjalan. Iya nih. Saya Seka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.